subsidi motor listrik yang sampai saat ini juga belum clear, begitu ya Pak ya. Kemarin ada yang disampaikan oleh Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan di Kementerian Perindustrian bahwa dengan belum keluarnya insentif dan kejelasan tentang insentif atau subsidi motor listrik ini, secara detail kendala yang terjadi dan potensi subsidi motor listrik ini mundur dari target semula di Agustus 2025. Namun sebenarnya Pak, lagi-lagi Pak, mengenai anggaran ini bisa didapat asal ada political will yang lebih jelas. Nah ini apa Pak kira-kira behind the story dari hal ini Pak, kalau Bapak bisa jelaskan? Jadi kalau disubsidi ya, sebenarnya kendaraan roda 2 terutama, disubsidi dan tidak disubsidi sebenarnya sudah menguntungkan sekarang, untuk sekarang ini. Ya. Tapi yang kita lihat, ada mungkin yang dimaksud subsidi inilah subsidi langsung ya, pengurangan biaya kendaraannya. Tapi yang jelas dari pajak kendaraannya sudah murah, ya kan, dengan EV ini kan murah. Yang kedua juga ada sekarang intensif pajaknya seperti itu. Ini sebenarnya sudah mungkin yang dimaksud subsidi langsung ya, betul, yang 7 juta per kendaraan. Tapi mereka tetap menunggu-nunggu gitu ya Pak ya. Tapi buat masyarakat saya bilang, bagaimana, Pak? saya rasa tetap pilihan jika ingin mempunyai kendaraan roda 2, sekarang pilihlah kendaraan EV karena banyak sekali kemudahannya seperti itu. Jadi maintenance-nya nol. Jadi kategori kendaraan itu sebenarnya kan yang paling besar adalah perawatan. Nah dalam sini perawatan tidak ada seperti itu. Harapannya sih ya tidak harus menunggu, tapi kita tetap akan dorong dari DPR untuk mempercepat subsidi langsungnya seperti itu. Tetap didorong ya Pak ya. Tapi memang ada alasan tersendiri Pak, mengapa sampai akhir Agustus ini belum ada kejelasan mengenai insentif mengenai motor listrik ini Pak? Ya sekarang pemerintah memang sedang fokus banyak sektor. Jadi kita tahu Pak Prabowo fokusnya pertama adalah ketahanan pangan, ya kan. Terus juga makan bergizi gratis seperti itu karena SDM ini sangat penting ya kan. Bukan subsidi EV ini tidak penting, tapi yang jelas sedang ditinjau. Ada alokasi dan prioritas yang ada. Itu. Tapi pasti akan turun ya Pak ya, insentif ini? Insya Allah diusahakan akan turun sampai tidak tahun 2026. Jadi di akhir tahun ini bisa turun. Pasti akan disambut baik dan juga tentunya penetration terhadap motor EV, lalu juga mobil EV akan lebih meningkat lagi Pak dengan adanya hal ini ya Pak ya, diharapkan. Betul. Baik. Dalam konteks pengawasan Pak, bagaimana Komisi 5 menjamin sinergi antara kementerian seperti Kemenhub, lalu ada juga PUPR, ada Kemendes, itu tidak tumpang tindih Pak dalam program percepatan kendaraan listrik? Sebenarnya nggak tumpang tindih, jadi kayak perhubungan ya. Kementerian Perhubungan menyediakan fasilitas dan juga menyediakan kendaraan fasilitas publiknya sudah listrik, sudah EV. Dia menyediakan bus yang sudah ada kan tahun 2022 mulai dari Pemprov DKI adanya Transjakarta listrik, ya kan? Itu. Dan juga nanti disusul oleh provinsi-provinsi lain. Rencana juga Damri akan dibuat listrik. Nah kalau PU dan perumahan, Menteri Perumahan itu menyediakan fasilitasnya. Seperti PU itu mendorong di setiap rest area. Itu mendorong pembuatan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah, itu dan juga tugasnya dari Kementerian Perumahan setiap perumahan, gedung-gedung, gedung parkir, gedung mall, seluruh gedung publik itu menyediakan SPKLU seperti itu. Jadi tidak ada tumpang tindih, jadi saling bersinergi Kementerian Perhubungan vehicle-nya, ya, dan regulasi tentang kendaraan listrik seperti apa, PU, transmigrasi desa dan juga perumahan itu menyediakan fasilitas pengisian SPKLU-nya seperti itu.